Halo anak-anak, apa kabar? Maaf ya, Pak Wisnu tidak bisa Google Meet. Kita akan belajar tentang parabola. Nanti diperhatikan karena nanti ada tugas proyek bersama dengan Ibu Yasinta di matematika. Saya lupa, matematika peminatan kayaknya ya. Oke, nah jadi materi kita adalah gerak parabola. Nah, gerak parabola itu sederhana sih, gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Nah, parabola itu kayak apa sih? Ya, daripada susah-susah, anggap saja parabola itu bentuknya itu melengkung secara simetris. Jadi sebelah kirinya sama dengan sebelah kanan. Nah, ini kira-kira bentuk gerak dari lintasan parabola. Jadi bentuknya melengkung, simetri kiri dan kanannya. Oke, bagaimana bisa terjadinya gerak parabola? Nah, gerak parabola itu sebenarnya terjadi pada gerak dua dimensi. Jadi yang ada panah biru, nah itu adalah melambangkan simbol untuk kecepatannya. Nah, pada dua dimensi itu tentu saja ada pada sumbu X dan Y. Jadi kalau dua dimensi itu sumbunya X dan Y, tapi kalau dia tiga dimensi, sumbunya ada tambahan Z. Jadi kalau dua dimensi itu cukup panjang dan lebar. Nah, di sini lebarnya diganti dengan panjang dan tinggi. Nah, gerak dua dimensi ini dipengaruhi oleh yang namanya gravitasi. Jadi gravitasi itu ya itu pengaruh gaya dari massa bumi yang menarik benda untuk ke bawah. Jadi benda walaupun dilempar ke atas, dia nggak akan selamanya ke atas. Dia akan akhirnya jatuh juga ke bawah karena gravitasi. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya bentuk lintasan parabola. Oke, nah sekarang kita akan melakukan analisa. Benda itu bergerak awalnya kita akan simbolkan sebagai V0 atau VO. Itu adalah kecepatan awal. Nah, kecepatan awal V0 ini itu bergeraknya kan miring ya. Kalau di gambar ini ya, yang panah biru. Nah, itu nanti kita pisahkan menjadi dua. Jadi dua proyeksi. Pertama proyeksi di sumbu X, kita simbolkan VOX. Dan proyeksi di sumbu Y, itu simbolnya VOY. Ya, kalau nggak ngerti nggak apa-apa, yang penting dilihat gambar itu. Jadi itu ada panah biru ya. Panah birunya itu kita tarik ke bawah, jadi panah hijau. Nah, itu kita namakan VOX. Kalau kita tarik ke sebelah kiri, itu nanti jadinya VOY. Jadi VOX itu di sumbu X, VOY itu di sumbu Y. Nah, itu saja yang penting ngerti di situ dulu. Oke. Nah, kita kemarin sudah pernah belajar tentang vektor ya. Jadi vektor itu ada suatu arah. Jadi VO itu arahnya disimbolkan dengan suatu sudut. Sudutnya theta. Jadi itu yang ada bentuk O dicoret itu bacanya theta ya. Nah, kita akan mengingat kembali bagaimana kita memproyeksikan suatu vektor menjadi vektor di sumbu X dan sumbu Y. Oke, nah V0 tadi atau VO itu adalah kecepatan awal dengan arah sudutnya sebesar theta terhadap bidang datar. Jadi theta itu melambangkan sudut yang dihitung dari bidang datar ke arah vektor V0-nya. Seperti yang kita telah ingat, kalau kita lupa ya sudah ingat-ingat lagi aja. VOY itu nilainya V0 sin theta. Kenapa menggunakan sin? Karena dia di depan sudut. Ya, jadi besarnya panjangnya VOY itu sama dengan panjang di depan sudut theta. Makanya kalau di depan kita gunakan sin. Sedangkan untuk itu salah ketik ya. Itu harusnya VOX. Sorry ya, yang di bawah datar itu. VOX itu nilainya VO cos theta. Ya, kenapa menggunakan cos? Karena dia ada di samping sudut. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita akan menganalisis gerak dua dimensi. Seperti kita ketahui, gerak dua dimensi itu kita pisahkan jadi sumbu X dan sumbu Y. Yang di sumbu X itu VOX, yang di sumbu Y itu VOY. Ternyata yang di VOX itu, gerak itu terjadi dengan kecepatan yang tetap, tidak berubah, atau konstan. Sedangkan yang di VOY, yang pada sumbu Y, geraknya itu berubah. Nah, kira-kira kenapa berubah? Jadi ternyata berubahnya kecepatan itu karena dia ada pengaruh gravitasi bumi. Jadi seperti kalau kalian melempar benda ke atas, semakin lama benda yang terlempar ke atas itu bergeraknya akan semakin lambat, akhirnya berhenti. Terus apa yang terjadi? Ya, dia bergerak turun ke bawah.
Jadi tadinya naik ke atas, terus turun ke bawah. Ketika dia turun ke bawah, kecepatannya bagaimana? Ya, kecepatannya akan bertambah. Semakin ke bawah, semakin mendekati ke arah tanah atau bumi, kecepatannya akan semakin bertambah besar. Seperti itu. Jadi gravitasi seperti itu ya. Pengaruh gravitasi itu kalau bendanya bergerak ke atas, dia akan memperlambat. Sedangkan kalau bendanya bergerak ke bawah, dia akan mempercepat. Jadi itu ya. Jadi di sumbu X atau di dimensi X, geraknya kecepatannya tetap tidak berubah. Sedangkan di sumbu Y, kecepatannya akan berubah. Berubahnya kalau dia awalnya ke atas akan semakin lambat, terus kalau dia turun ke bawah akan semakin cepat. Oke, seperti itu. Kita akan mengingat pelajaran waktu SMP. Jadi kalau nggak salah itu pelajaran waktu kelas 7. Jadi kelas 7 itu ada namanya tentang gerak ya. Gerak itu kemarin waktu di SMP itu dipelajarin ada 2 jenis. Pertama itu GLB. Ya, apa itu GLB? Ya pasti sudah lupa, nggak apa-apa. Jadi intinya GLB, gerak lurus beraturan, itu geraknya itu dia tidak berubah kecepatannya. Jadi kecepatannya selalu tetap. Nah, hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu itu dulu waktu SMP diberikan S sama dengan V kali T. Ya, S itu mensimbolkan jarak. Kenapa dia ditulis huruf S? Saya juga tidak tahu. S itu lambang untuk apa? Biasanya sih harusnya D ya. D itu kan bisa dikatakan distance ya. V itu untuk velocity dan T itu untuk time atau waktu. Ya, satuannya jangan lupa jarak itu satuannya meter, kecepatan meter per sekon atau meter per detik, dan waktu satuannya detik. Nah, ini ya. Ini kan plus ya. Nih, plus. Oke. Nah, kenapa nilai plus ini berubah menjadi minus? Itu karena tentang arah saja. Jadi seperti kita ketahui, awalnya benda bergerak kemana? Dia bergeraknya ke arah atas. Sedangkan gravitasi, dia gravitasi arahnya kemana? Ya, gravitasi itu arahnya menarik ke bawah. Jadi berlawanan ya. Bendanya bergerak ke atas, tapi gravitasinya menarik ke bawah. Sehingga muncul tanda minus ini. Oke, seperti itu ya. Sehingga nanti persamaannya berubah menjadi ini. A-nya berubah menjadi minus GT. Percepatannya. Oke. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, tuh contoh soal ini saya nggak akan susah-susah atau terlalu dalam, cuman saya ingin coba kalian bisa menganalisis tentang arah dari vektor yang diberikan. Jadi di gambar itu ada suatu gerak parabola seperti yang di catatan tadi. Itu dia kecepatan awalnya V0. Kita akan coba proyeksikan ke Vox dan Voy. Nah, gerak parabola yang di contoh soal ini dia membentuk sudut 37 derajat. Jadi coba dilihat lagi catatannya untuk sudut istimewa, berapa nilai sin 37 dan cos 37. Ingat, kalian harus hafal karena itu akan dipakai selama 3 tahun sampai kelas 12. Dan bukan hanya pelajaran saya, tapi juga ada di pelajaran matematika. Jadi harus dihafal ya, sudut istimewa ya. Oke. Nah, terhadap bidang datar dia membentuk sudut 37 derajat. Memiliki kecepatan awal 100 meter per sekon. Jadi V0-nya itu 100 meter per sekon. Dan gravitasi diberikan 10 meter per sekon kuadrat. Jangan lupa ya, nanti gravitasi nilainya jadi nanti minus. Jadi persamaannya jangan lupa ada tanda minusnya. Karena arahnya gravitasi ke bawah. Oke, nah dari sini saya cuma akan minta berapa nilai dari Vox. Berarti nanti kalian proyeksikan ke sumbu X menggunakan sin atau cos ya. Seperti yang tadi sudah diinformasikan. Terus nilai Voy. Lalu nilai X atau jarak pada sumbu X saat 2 detik. Yang terakhir, jarak pada sumbu Y saat 2 detik. Oke, itu saja. Nanti juga bersama video ini juga akan saya kirimkan PowerPoint-nya. Nanti biar bisa dibaca sambil diulang lagi. Kalian cukup mengerjakan ini, nanti kumpul saja di Google Classroom-nya ya. Nanti saya bikinkan soalnya. Oke. Sampai sini saja, sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah.